Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPDI LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita ada di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal 23 saya akan membacakan ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema tuduhan palsu. Tuduhan palsu. Kalau kita mengobservasi dari Injil Lukas pasal 23, khususnya ayat 1 dan 2, peristiwa apa yang ditulis di sana? Peristiwa apa yang dicatat di dalam ayat-ayat tersebut? Yaitu Yesus diadili di sidang Sanhedrin. Itu di dalam ayat 1, kalau kita merenungkan, kita menyelidiki, Yesus diadili di dalam suatu sidang Sanhedrin. Namun karena menurut hukum Romawi pada waktu itu yang berlaku, bahwa sidang Sanhedrin tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman mati, maka sidang Sanhedrin membawa Yesus ke hadapan Pilatus. Pilatus merupakan gubernur Romawi di Yerusalem. Pilatus menjadi wakil dari pemerintahan Romawi yang ada di Yerusalem. Jadi karena imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat yang ada di sidang Sanhedrin itu, mereka ingin menjatuhi hukuman mati kepada Yesus. Mereka ingin Yesus dihukum mati. Tetapi sidang Sanhedrin tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan menjatuhi hukuman mati. Maka mereka membawa Yesus ke hadapan Pilatus. Dan di hadapan Pilatus, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat menuduh Yesus dengan tuduhan-tuduhan palsu. Mereka menuduh Yesus dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, tanpa bukti. Mereka memfitnah Yesus dan mereka meminta kepada Pilatus untuk menjatuhi hukuman mati kepada Yesus. Mereka meminta kepada Pilatus sebagai wakil dari pemerintahan Romawi supaya Pilatus menghukum mati Yesus. Tuduhan palsu apakah yang dituduhkan kepada Yesus? Yang pertama, tuduhan palsu yang dituduhkan kepada Yesus di dalam ayat yang kedua. Yesus dituduh menyesatkan orang-orang dengan ajarannya. Dikatakan bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Jadi tuduhan palsu yang dituduhkan kepada Yesus, Yesus dituduh menyesatkan orang-orang dengan ajarannya. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan hal-hal yang salah. Yesus tidak pernah mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Yesus tidak pernah mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Yesus tidak pernah mengajarkan hal-hal yang jahat. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk melawan pemerintah dan lain sebagainya. Justru Yesus mengajarkan hal-hal yang baik. Yesus mengajarkan hal-hal yang benar. Yesus mengajarkan jalan-jalan Allah supaya sebagai umat manusia itu harus mengasihi sesamanya.
Sebagai manusia harus mengampuni sesamanya. Sebagai manusia harus saling menolong satu dengan yang lainnya. Sebagai masyarakat harus taat kepada pemerintah. Sebagai hamba harus taat kepada tuannya. Dan sebagainya, itu yang diajarkan oleh Yesus. Hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Jalan-jalan Allah itu yang diajarkan. Tetapi mereka, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, karena kebencian kepada Yesus, karena iri kepada Yesus, karena Yesus memiliki banyak pengikut mereka pindah mengikuti Yesus, maka mereka memfitnah Yesus, menyampaikan tuduhan-tuduhan palsu bahwa Yesus menyesatkan bangsa kami. Tuduhan palsu yang selanjutnya yang dituduhkan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, yaitu Yesus memprovokasi orang-orang untuk melawan kaisar dengan cara menghasut orang-orang untuk tidak membayar pajak. Itu merupakan tuduhan palsu yang dituduhkan kepada Yesus. Dikatakan masih dalam ayat 2 dikatakan melarang membayar pajak kepada kaisar. Jadi itu yang dituduhkan kepada Yesus. Yesus dituduh melarang orang-orang untuk membayar pajak kepada kaisar. Padahal Yesus tidak pernah melarang orang-orang membayar pajak. Justru Yesus menganjurkan, menyuruh orang-orang untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Baik dalam hal membayar pajak kepada kaisar, kepada pemerintah, maupun memberikan persembahan kepada Allah. Yesus menganjurkan hal itu. Yesus tidak pernah melarang orang-orang untuk membayar pajak kepada kaisar, kepada pemerintah. Di dalam Injil Lukas pasal 20 ayat 20 sampai 26, di sana diceritakan bahwa ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala menyuruh orang-orang untuk menjebak Yesus dengan mengajukan pertanyaan tentang membayar pajak kepada kaisar. Apakah diperbolehkan kami membayar pajak kepada kaisar? Kemudian Tuhan Yesus dengan hikmatnya yang luar biasa, dia tahu kelicikan orang-orang yang bertanya tersebut ingin menjebak dia. Maka Yesus berkata, tunjukkanlah kepadaku sebuah dinar. Dan Yesus berkata, gambar siapakah yang ada di dalam uang tersebut? Dan tulisan siapakah? Mereka menjawab, gambar dan tulisan kaisar. Kemudian Yesus berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan. Dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi Yesus tidak pernah menghasut orang, melarang orang untuk membayar pajak kepada kaisar. Justru Yesus menganjurkan kepada orang-orang, kepada masyarakat untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Kewajiban kepada kaisar membayar pajak, ya bayarlah pajak. Kewajiban kepada Tuhan memberikan persembahan, berikan kepada Tuhan. Itu yang Yesus ajarkan. Dan tuduhan yang selanjutnya, tuduhan palsu yang dituduhkan kepada Yesus, bahwa Yesus telah berani menyebut dirinya sebagai raja. Dikatakan masih dalam ayat yang kedua, tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu raja. Jadi mereka menuduh Yesus mengaku sebagai raja. Mereka menuduh Yesus mendirikan pemerintahan untuk melawan, untuk menentang penguasa Romawi yang ada pada waktu itu. Itulah tuduhan-tuduhan palsu yang ditujukan kepada Yesus. Interpretasi, pelajaran yang kita dapatkan tentunya
tidak ada seorang pun yang mau difitnah. Tidak ada seorang pun yang mau dituduh dengan tuduhan yang tidak benar. Kalau kita tidak mau difitnah, kalau kita tidak mau dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, maka janganlah kita menuduh orang lain. Janganlah kita memfitnah orang lain. Lakukan hal-hal yang baik. Di dalam Lukas 6 ayat 31 dituliskan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kalau kita tidak mau difitnah, jangan memfitnah orang lain. Kalau kita tidak mau dituduh dengan tuduhan palsu, jangan menuduh orang lain dengan tuduhan palsu. Aplikasi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ya tentunya sebagai umat-umat Tuhan, jangan kita suka gosip, jangan kita suka menceritakan hal-hal yang tidak benar tentang orang lain. Kalau ada orang yang bercerita hal yang tidak baik tentang orang lain, jangan kita langsung percaya kepadanya, karena bisa jadi itu merupakan tuduhan palsu. Bisa jadi apa yang diceritakan itu tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi jangan langsung percaya. Sebagai umat-umat Tuhan, mari gunakan mulut kita, bibir kita untuk menceritakan hal-hal yang baik. Gunakan mulut kita, bibir kita untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Ya, menguatkan orang lain, memberi semangat orang lain. Jangan menceritakan hal-hal yang tidak benar. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian atau ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp melalui nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kami boleh ada semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengajarkan kepada kami Tuhan. Untuk kami tidak menceritakan hal-hal yang tidak benar tentang orang lain. Untuk kami tidak menceritakan tuduhan-tuduhan palsu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk kami menjadi umat-umat Tuhan yang menggunakan mulut kami untuk menceritakan hal-hal yang baik, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami tidak mau difitnah Tuhan, biarlah kami juga tidak melakukan hal itu kepada orang-orang lain Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, memberkati seluruh umat-umat-Mu, keluarga GPD El Shaddai Magelang, dimanapun mereka berada. Sesungguhnya kami keluarga GPD El Shaddai Magelang rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah kami dengan keadilan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.